Hai, kembali ke konten alur cerita film. Film yang mau gua bahas kali ini berjudul Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Menceritakan pria jagoan yang tak takut mati, hasratnya yang besar untuk bertarung didorong sebuah rahasia yang dipendam sejak remaja, yaitu impoten. Penasaran seperti apa kisahnya? Oke, tak lama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Ini dia, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Ya, film diawali di sebuah desa di daerah Bojong Soang. Terlihat ada segerombolan anak muda yang sedang asik balapan liar. Nah, di sana ada seorang jagoan yang bernama Ajo Kawir. Dia ditantang oleh lawannya balapan motor dengan uang sebagai taruhannya. Dan dengan mudah Ajo Kawir berhasil memenangkan balapan tersebut. Ajo Kawir ini adalah seorang anak yatim piatu. Dia hidup dengan sahabatnya, sebut saja Toke. Ajo ternyata punya masalah soal kejantanannya yang tidak bisa berdiri. Maka setelah beres balapan, Ajo langsung datang ke rumah si emak untuk penyembuhan. Ya, keesokan harinya Ajo datang ke pertambangan untuk menemui Pak Lebe dengan bermaksud ingin menagih hutang. Tapi di sana Ajo dihadang oleh preman wanita yang bernama Iteng. Mereka malah berselisih dan terjadi perkelahian, yang dimana si Iteng ini ternyata hebat dalam bela diri, yang membuat Ajo sedikit kewalahan. Tapi ya namanya cewek tidak bisa menandingi kekuatan lelaki, yang akhirnya Ajo mengalahkan si cewek ini. Beberapa menit berselang, Ajo bertemu juga dengan Pak Lebe, yang dimana Ajo diminta tugas untuk menagih hutangnya. Bukannya menagih, tetapi hanya ingin melampiaskan atas kekesalan karena si jago yang tidak bisa berdiri. Kemudian Ajo menghajar Pak Lebe dan merobek telinganya. Scene pindah ke kampung halamannya Ajo. Kita diperkenalkan dengan seorang mantan mafia yang bernama Paman Gembul. Dia mendatangi preman senior untuk menawarkan tugasnya, yaitu mencari dan membunuh seseorang. Tetapi karena si pria ini sudah pensiun, lalu menolak dan memberi saran agar Paman Gembul memberi tugas kepada sang jagoan, bernama Ajo Kawir. Maaf, Dek. Hah? Apa ada ini yang namanya Ajo Kawir? Hah? Ajo sendiri malamnya sedang melamun yang ternyata dia sudah jatuh cinta dengan wanita yang dihajarnya tadi siang dan menceritakan ke sahabatnya. Toke menyarankan Ajo untuk menemui secepatnya, dan karena tak tahan kepikiran Iteng, Ajo langsung datang ke sebuah pasar malam. Yang di sana sudah ada Iteng, yang ternyata Iteng adalah talent dari salah satu pertunjukan yang biasa kita sebut tong setan. Setelah bertemu, Ajo disambut baik oleh Iteng. Obrolan mereka pun semakin menarik hingga berujung bermesraan. Nah, saat Iteng mau mencoba menyentuh burungnya Ajo, Ajo pun menolak dan segera pergi dari tempat tersebut. Di rumahnya, Ajo terlihat depresi akibat dari si jagonya tidak bisa berdiri, membuat percintaannya jadi terganggu. Jadi selama ini Ajo daripada pusing memikirkan hal itu, Ajo suka melampiaskannya dengan cara berkelahi. Ya, keesokan harinya Ajo datang menemui kediaman Paman Gembul dan menerima tawaran untuk mencari dan membunuh seseorang yang bernama si Macan, dan langsung bergegas mencari keberadaannya. Aku mencari si Macan. Di mana aku bisa menemukannya? Berhari-hari Ajo mencari lokasi si Macan walau tidak ketemu juga, sampai Ajo lupa tidak mengabari Iteng. Malam harinya, Iteng datang langsung ke rumah Ajo hujan-hujanan untuk menanyakan kepastian dan menanyakan kemana dia selama ini. Kenapa kamu menghindariku? Aku cuma menderita menunggu kabar darimu. Karena kesal, Iteng pergi yang disusul Ajo sampai ke sebuah kebun. Ajo pun jujur sangat mencintai Iteng, dan di saat itu juga Ajo mengatakan bahwa dia punya kelemahan. Akan tetapi Iteng sama mencintai Ajo, juga menerima apa adanya. Dan mereka pun sepakat untuk menikah. Nah, beberapa hari kemudian Iteng sedang mencari keperluan nikah ditemani emboknya. Di sana dia tak sengaja bertemu dengan teman lamanya Iteng, bernama Budi. Lalu si embok kasih kabar ke Budi bahwa Iteng akan menikah. Yang mendengar hal itu, Budi cukup terkejut dan cemburu. Karena diketahui Budi diam-diam punya perasaan ke Iteng.
Ya, singkat cerita, akhirnya Ajo Kawir dan Iteung resmi menikah. Di tengah ramainya hajatan, Budi datang dan menyampaikan selamat kepada mereka. Walau hatinya masih diliputi rasa cemburu dan masih mengharapkan cinta dari Iteung. Setelah resmi menjadi sepasang suami istri, Ajo memutuskan untuk berhenti dari dunia persilatan dan fokus mencari uang dengan membuka sebuah bengkel. Ajo kemudian dapat telepon dari seseorang yang mungkin kalian tahu ini siapa. Ya, Budi, lalu mengajak Ajo untuk bertemu. Ajo saat bercerita dengan Iteung, dia menyuruh Ajo untuk membatalkan perintah dari Paman Gembul, karena khawatir bagaimana nantinya. Nah, sebagai seorang suami, Ajo berusaha memenuhi kehidupan sang istri, dan untuk mengisi biologis Iteung, Ajo menggunakan jurus 5 jari, demi memuaskan sang istri. Ya, suatu hari Ajo sedang berjalan ke sebuah tempat, tiba-tiba dihadang oleh segerombolan preman yang diketuai oleh Budi. Ajo pun dihajar dan jari-jarinya dipatahkan oleh si Budi. Setelah berada di rumah, malam harinya Ajo menceritakan kepada Iteung kenapa si jagonya tidak bisa berdiri. Nah, semuanya berawal ketika pada suatu hari yang bertepatan dengan malam gerhana. Ajo kecil bersama dengan Tokek sedang mengintip ke rumah wanita yang sering disebut Rona Merah. Wanita malang ini mengalami depresi setelah ditinggal oleh suaminya dan hidup seorang diri. Tak lama kemudian datang 2 pria oknum polisi yang masuk ke rumah dan memperkaos wanita ini. Ajo yang sedang mengintip malah ketahuan, diseret masuk dan dipaksa nonton sendiri aksi tak terpuji tersebut. Dan karena cerita itu, Iteung menduga trauma dari masa kecil yang menyebabkan burung Ajo tidak bisa bereaksi, alias impoten. Karena sudah kesal, Iteung ternyata diam-diam merencanakan sesuatu, yaitu mencari 2 pria bejat ini dan berniat membunuhnya. Demi melancarkan dendamnya, Iteung kemudian datang ke rumah Budi dan meminta tolong untuk mencarikan 2 pria itu. Karena Iteung tahu Budi punya anak buah dan jaringan di luar sana. Nah, kesempatan ini tidak disia-siakan Budi demi mencoba meraih hatinya Iteung. Budi pun menerima suruhan Iteung dan menolak uang sepeser pun dari Iteung. Budi yang sekarang punya usaha jual minyak penegak burung, menawarkan Iteung dan mengajaknya ke suatu tempat. Di sana Budi merayu Iteung karena tahu suaminya tidak bisa memenuhi hasrat Iteung. Budi terus merayu Iteung dan dengan terpaksa, Iteung menerima ajakan Budi buat bermantap-mantap. Ya, 3 bulan kemudian memperlihatkan Iteung yang baru datang dari puskesmas lalu memberi kabar bahwa dirinya tengah hamil. Ajo yang terkejut merasa belum pernah sama sekali berhubungan dengan istrinya, begitu emosi dan pergi tanpa arah tujuan. Karena depresi, Ajo kembali menjadi sosok yang terdahulu, yang mana ketika ia sakit hati, dia akan menghajar siapapun. Sampai akhirnya, Ajo kembali mengincar targetnya, yaitu si macan yang sudah tua. Dan tanpa ampun, Ajo pun menyiksa dan membunuhnya. Beberapa bulan kemudian, setelah Ajo ditangkap di penjara, Iteung yang perutnya mulai membesar memutuskan untuk menjenguk suaminya sambil dibuatkan makanan. Atau orang-orang yang tak suka macan mati. Oh ya. Datang ke lapas ditemani Tokek, Ajo tidak ingin sekali bertemu dengan Iteung. Sementara kehidupan Ajo di penjara seringkali dapat siksaan dari napi lainnya, karena Ajo sering mencari gara-gara. Hingga pada suatu hari, Paman Gembul meminta polisi untuk menyatukan Ajo dengan Ki Jempes, karena dia tahu Ki Jempes bisa mengatasi amarah dari Ajo. Sementara di tempat lain, Iteung mendatangi rumah bekas si Rona Merah dan menyimpan sebuah sesajen yang siapa tahu dapat petunjuk. Lalu kemudian kita dikejutkan dengan bangkitnya roh Rona Merah yang menyerupai wanita bernama Jelita. Lalu demi melancarkan aksi balas dendam kepada oknum polisi tersebut, Iteung terpaksa menyimpan bayinya di sebuah warung. Ketika situasi si bayi sudah aman, Iteung pun kembali melanjutkan aksinya dan langsung menemui Budi untuk menagih janji. Aku menagih janjimu. Mana 2 bajingan itu?
Tapi dengan santai Budi menjawab untuk segera melupakan masalah ini dan mengajak hidup tenang bersamanya. Hal itu justru membuat Iteng kesal yang langsung menghajar Budi sampai tewas. Ya, beberapa hari kemudian Ajo Kawir yang baru keluar dari penjara kini beralih profesi sebagai supir truk ditemani temannya yang bernama Mono. Saat sedang bekerja terjadi keributan antara sesama supir yang mana Ajo diketahui merebut muatan dari si supir bernama si Kumbang karena Ajo lebih dipercaya oleh orang-orang karena bayarannya yang lebih murah. Sekarang turunkan helm-helm itu. Jalan. Dan ternyata masalah ini berujung panjang ketika malam tiba si Kumbang datang membuntuti dan menyerempet mobil mereka. Terjadi adu balap yang cukup seru sampai akhirnya si Kumbang malah tersungkur keruyuk dan mereka berdua pun bebas. Di tengah perjalanan mereka mendengar suara misterius. Saat dicek ternyata si Jelita yang nebeng di mobil Ajo. Saat ditanya tujuannya mau kemana, si cewek ini malah ingin ikut kemanapun mereka pergi. Dan si Jelita juga tidak punya uang sepeser pun untuk upahnya, dan ia siap membayar dengan cara apapun. Nah, karena merasa kasihan, si Jelita pun diajak untuk ikut bersamanya. Kau mau aku bayar dengan yang lain ya? Aku tak akan merepotkan. Ya, beberapa hari kemudian kita diperlihatkan Iteng yang telah bebas dari penjara atas kasus pembunuhan, yang dijemput oleh Paman Gembul yang membantunya juga agar bisa bebas dari penjara. Di sana ia merasa punya hutang budi kepada suaminya karena telah berhasil menghajar si Macan. Dan saat itu juga Paman Gembul memberi uang beserta berkas dan alamat 2 oknum polisi yang selama ini dicari oleh Iteng. Serahkan itu pada suamimu, karena hanya kau yang bisa membujuk dia. Nah, singkat cerita, Iteng menyamar jadi pemancing yang di sana sudah ada si Kumis atau salah satu dari oknum polisi. Lalu Iteng mengajaknya ke suatu tempat dan tanpa basa-basi, Iteng pun menghabisinya. Setelah itu Iteng mengincar target keduanya, yaitu si Codet, yang hari itu juga ia datang ke rumahnya atas perwakilan suaminya untuk membalaskan perbuatan bejat di masa lalu. Dan di saat itu juga Iteng akhirnya bisa membalaskan dendam suaminya. Ya, pada malam hari terjadi perkelahian antara si Mono lawan si Kumbang. Hal ini bukan tanpa alasan, itu karena si Kumbang telah menghinanya. Setelah berhasil mengalahkan si Kumbang dan dapat banyak uang, Ajo Kawir kembali melanjutkan pekerjaannya, mengantarkan barang pesanan, yang selalu ditemani oleh Jelita kemanapun ia pergi. Kau mau aku membayar tumpangannya dengan apa? Sudah berapa lama kau tak tidur dengan perempuan? Di tengah perjalanan, Ajo memutuskan untuk beristirahat dan ada percakapan dengan Jelita yang mana mereka bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Jelita sendiri bercerita soal suaminya yang meninggal oleh Petrus, alias pembunuh misterius. Sehingga karena hal tersebut, Jelita alias Rona Merah jadi stres, depresi, dan kena gangguan mental, yang mana akhirnya kondisi tersebut dimanfaatkan oleh oknum polisi yang berbuat tak senonoh. Jelita juga bercerita bahwa para oknum polisi tersebut adalah suruhan Paman Gembul, yang dulunya adalah mafia yang ada hubungan dengan pemerintah. Nah, setelah itu Jelita mulai bercerita tentang hal-hal dewasa, yang mana karena mendengar cerita itu, burung Ajo berhasil kembali berdiri tegak, yang itu membuat Jelita senang dan ketawa menyeramkan. Burungmu mancung, keras seperti batu. Ajo yang merasa tidak enak memilih untuk turun, dan ketika ia kembali, Jelita sudah menghilang, bah kuntilanak. Ya, keesokan paginya Ajo terlihat sangat terharu karena si burungnya bisa tegak kembali, dan memutuskan untuk menemui Iteng, istrinya. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Paman Gembul yang tengah asik memancing. Secara mengejutkan, muncul sosok misterius yang berkedok ninja, yang ternyata dia adalah Jelita, yang datang bermaksud untuk membalaskan dendamnya.
Kembali ke Ajo yang telah sampai di rumahnya. Setelah sekian lamanya tidak bertemu, akhirnya dua sejoli ini bisa bersatu kembali. Dan Ajo berkata ia ingin hidup bahagia bersamanya. Aku mencintaimu, Iteng. Sayangnya, pertemuan mereka ini hanya singkat, yang dimana kala semua kembali normal, Iteng terpaksa harus dijemput polisi karena kasus pembunuhan. Dan film pun selesai. Ya, itulah cerita dari film Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Semoga kalian terhibur dan nantikan cerita film selanjutnya. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.